Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget? Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Menyediakan kukusan sehat dan maca kocok. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Perti Riau TV, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini menjelang berbuka, kembali mari sama-sama kita mendengarkan tausiah agama bersama guru-guru kita. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah agama bersama guru kita Buya Roni, SPDI, pengurus PD Perti Riau. Mari kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Roni dari Perti Riau, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Riau. Sekarang akan menyampaikan tausiah pendek ataupun kultum tentang fadilah sholat sunnah. Di antara fadilah-fadilah sholat sunnah, yang pertama adalah sarana untuk minta tolong kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka dalam ayat ini, sholat adalah sarana untuk minta tolong kepada Allah. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Huzaifah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada urusan penting, urusan yang rumit, maka beliau akan sesegera mungkin melakukan sholat. Dan dalam sholat sunnah ini ada kita kenal sholat sunnah hajat. Kalau kita sholat sunnah hajat, insya Allah hajat kita akan dikabulkan. Sarana minta tolong. Ada sholat sunnah istikharah, ketika kita ragu dua hal yang akan kita pilih, maka dianjurkan sholat sunnah istikharah, sarana minta tolong kepada Allah untuk dipilihkan. Yang ketiga, ada sholat sunnah istisqa. Ketika kemarau panjang, kita berharap ada hujan turun, kita mohon kepada Allah lewat sholat sunnah istisqa. Maka sholat sunnah ini sarana minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fadilah sholat sunnah insya Allah bersama Rasulullah di dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, minta." Fakultu, maka aku pun menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya ingin bersamamu di surga ya Rasul. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huzaifah ini adalah seorang pembantu Rasul, baik Rasulullah di Madinah ataupun Rasulullah safar di luar Madinah. Dia hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, "Kamu ingin apa? Mintalah kepadaku." Maka sahabat ini pun menjawab, "Saya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah." Maka qala, kemudian Rasulullah pun berkata, "Awa ghairu zalik?"
adakah yang kamu minta selain itu lagi? Qultu, sahabat itu pun menjawab, saya katakan huwazak, itu saja ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah pun berkata kembali, ya fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau itu yang kamu inginkan, bantu saya untuk dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini sahabat ini ditawarkan mau apa oleh Rasul. Dia minta ingin bersama Rasulullah di surga. Tak puas di dunia saja bersama Rasulullah, tapi ingin juga di surga tetap bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, ada tak yang lain lagi? Tidak, itu saja ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu ingin bersamaku di surga, maka tolong aku untuk dirimu perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud di sini kaum muslimin dan muslimat, tentu tidak sujud, akan tetapi tentu maknanya adalah sholat. Dan sholat di sini tentu tidak sholat wajib, karena sholat wajib sudah ditentukan oleh Allah 17 rakaat atau 5 kali sehari semalam. Maka maknanya di sini banyak sujud adalah perbanyaklah sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat witir, dan ini. Kaum muslimin dan muslimat as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadilah sholat sunnah insya Allah dibuatkan istana di surga untuknya. Dalam sebuah hadis an Ummi Bismillahirrahmanirrahim an Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallas natai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitum fil jannah, rawahu Muslim. Dari Sayyidah Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibuatkan sebuah istana di surga untuknya dengan sebab dia melakukan sholat sunnah tersebut. Dan hal ini pun dijelaskan dalam hadis lain, ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat sunnah, maka akan dibuatkan istana di surga. Marilah kita perbanyak sholat sunnah dan juga bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah tausiah kita singkat ini ataupun kultum kita ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munziri Tami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. Tempat berhimpun